Hai hai hai, kembali lagi dalam channel Novikat Ngoran. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Makasih. Lapas kelas 3 Saum Laki layak naik status. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas Saum Laki, David Lekatompesi, menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan peningkatan status lapas kelas 3 Saum Laki menjadi lapas kelas 2B. Usulan kenaikan ini disebabkan karena sejumlah faktor yang turut mempengaruhi urgensinya. David menyebutkan sejumlah faktor tersebut diantaranya adalah jumlah warga binaan yang terus bertambah karena lapas Saum Laki melayani 2 wilayah, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Bangunan lapas yang telah dikerjakan pada tahun 2015 itu memiliki sejumlah blok untuk pria dan wanita yang bisa menampung hingga 300 orang warga binaan. Jadi memang lapas kelas 3 Saum Laki syarat-syarat untuk menaikkan untuk menaiki kelas untuk kelas 2, kelas 3 ke kelas 2B. Yang pertama, mungkin dia punya sarana dan prasarana. Dalam hal ini kalau dilihat dari bangunan yang ada di lapas kelas 3 Saum Laki, karena bangunan ini juga baru ditempati pada tahun 2015. Jadi mau dikatakan baru mau dikatakan lama juga tidak terlalu lama. Yang berikut, yang kedua, blok-blok penghuni masih bisa untuk menampung warga binaan atau tahanan yang memang masuk ke lapas Saum Laki. Lalu yang berikut, tentang jumlah penghuni, itu adalah satu faktor penunjang untuk dia bisa beralih ke lapas kelas 2 Saum Laki. Dari lapas kelas 3 bisa jadi lapas kelas 2. Artinya masih ada banyak ruang yang kosong yang bisa melayani di Bandung. Iya, jadi pertama dari segi blok-blok tempat hunian, tempat tinggal warga binaan, dari segi blok itu masih bisa, Pak. Masih bisa, kalau cuma hanya sekitar 250 sampai 300 masih bisa kita tampung. Nah, lapas Saum Laki ini melayani Kabupaten Kepulauan Tanimbar saja kah, atau? Jadi lapas kelas 3 Saum Laki ini melayani 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan dari sisi persyaratan itu semua terpenuhi, Pak? Iya, jadi sisi persyaratan untuk maupun dari dia tahanan dari Tanimbar atau Saum Laki ini terpenuhi. Begitu juga dari MBD. Apalagi masa sekarang ini, masa pandemi, seorang tahanan masuk itu di samping surat bukti berita acara penahanan, tapi yang paling utama yaitu bebas dari, dia harus mendapat surat keterangan antigen. Dia harus keterangan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga, Bapak, di lapas Saum Laki ini sudah 2 kali vaksin terhadap warga binaan. Sudah vaksin dan kedua. Memang sebagian besar, sebagian kecil saja yang belum, karena memang mereka punya riwayat penyakit. Misalkan mereka sakit, ya yang kita bilang darah tinggi, mungkin 1 bulan, sampai sekarang itu memang belum bisa. Dan itu memang menurut dokter itu belum bisa. Tapi mereka itu sudah vaksin. Bukannya vaksin itu bukannya mau kita, Pak, bukan. Tapi itu vaksin itu kita diperintahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk semua warga binaan itu harus divaksin. Dan saya selaku pimpinan sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan, sehingga pada warga binaan ini kita sudah laksanakan vaksin. Tahun kemarin kita sudah laksanakan vaksin. Ada yang baru masuk tapi belum ada vaksin. Kita sudah mendata juga untuk tahun ini, kita juga akan adakan vaksin, koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
David menyebutkan sejumlah hal existing lainnya yang turut berpengaruh terhadap jumlah warga binaan yang terus bertambah namun tidak berimbang dengan jumlah personil pegawai lapas Saumlaki. Saat ini hanya ada 34 orang staf dengan struktur organisasi adalah seorang kepala dan 3 kepala subseksi. Kondisi ini mengakibatkan 4 pos jaga yang berada di atas sudut tembok pagar tidak bisa difungsikan dan personil jaga hanya menjalankan tugas penjagaan di pintu depan dan di dalam lokasi lapas. Selain itu, sampai saat ini hanya tersedia 3 rumah dinas, sementara sejumlah pegawai yang lain menempati kantor lama dan sebagian lagi menyewa rumah jelas tinggal kalau kelebihan penduduk. naik status itu Pak. Yang pertama-tama jabatan istilah kepala seksi itu ada 4, ada 5 Pak. Yaitu yang pertama teman bilang bahwa KTU, Kasubag Tata Usaha, KPLT, Kasih Binapi, Kasih Binadik. Ya, ada 4. Iya. Itu berarti kita tambah personil ya. Iya, tambah personil. Kondisi personil sekarang gimana? Kalau kondisi personil yang ada sekarang ini Pak, betul punya pegawai semua ada 34 tambah saya. Kekuatan penjagaan itu hanya 4 pluk. 1 pluk itu ada 5 orang, 2 pluk ada 5 orang dan 2 pluk itu ada 4 orang. Jadi kalau dilihat dari jumlah penghuni yang sekarang dengan jumlah penghuni yang 188 berarti tidak berimbang. Rasionya tidak berimbang. Dan yang demikian butuh tambahan pegawai. Idealnya berapa banyak ya? Kalau di sini kalau mau ideal ya mungkin sekitar 20-an Pak. Tambahan 20 Iya. lagi. Karena dengan sampai saat ini pos di atas, pos yang istilah itu belum belum dapat ditempati karena kekurangan personil. Oh, jadi sekarang pos-pos di atas belum ada? Belum ada pos Pak, tapi untuk ditempati itu tidak. Ada berapa pos Pak? Ada 4 pos Pak. 4 pos di setiap titik. Iya, setiap titik. Ada 4. Ada harapan Pak untuk ini ya, misalnya dukungan dari semua pihak dengan rencana ini ke depan? Iya Pak, jadi yang jelasnya kita pegawai ini di dalam kita melakukan suatu pertemuan dengan pegawai itu semua sangat mendukung akan terselenggaranya atau akan mendukung sehingga kalau memang dapat dan boleh lapas ini ada berubah status, mereka sangat mendukung Pak. Kalau berbicara tentang kondisi ruangan sangat memungkinkan sekali, karena kondisi ruangan sangat memungkinkan sekali dengan walaupun ada penambahan itu tapi bisa. Di fasilitas ruangan semua sudah. Iya, fasilitas ruangan sangat memadai. Meskipun kekurangan pegawai lapas dan tempat tinggal yang jauh, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus bekerja. Kalapas menyebutkan pembagian regu jaga dan pekerjaan perkantoran tetap berjalan normal dan lancar. Dia berharap jika usulan peningkatan status lapas kelas 3 Saumlaki berhasil dan diresmikan menjadi lapas kelas 2B, maka segala kekurangan yang ada saat ini bisa teratasi. Rencana pengusulannya akan dilakukan dalam waktu dekat dengan tetap meminta petunjuk dari pimpinannya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan. Dengan yang tadi saya bilang sesuai dengan aturan, bahkan sesuai dengan keinginan kita, memang kita mempunyai keinginan untuk membangun, untuk mengusulkan ke Kanun Maluku bahkan sampai ke pusat untuk
adakan pengadaan rumah dinas. Mengapa saya bilang rumah dinas di lapas ini? Karena jarak antara kantor dengan tempat tinggal pegawai semua termasuk saya selaku pimpinan itu sekitar 9 kilo ya, Pak. Sekitar 9 kilo dari rumah tempat tinggal kita di kota sampai di lapas ini sekitar 9 kilo. Itu juga merupakan kendala dalam kata melaksanakan tugas. Tapi seorang ASN, seorang pegawai negeri, bahwa apalagi yang bertugas di lapas ini, waktu itu sangat perlu. Sehingga mengapa saya bilang waktu sangat perlu? Karena kalau misalkan petugas jaga itu masuknya jam yang diharuskan masuk jam 8 pagi, petugas jaga itu harus datang itu 15 menit itu sebelum jam 8. Nah, itu kadang-kadang itu kita kendala karena mungkin faktor kondisi alam yang hujan sehingga kadang-kadang terlambat. Tapi tidak pernah demikian. Dalam syarat pengusulan kenaikan status ini perlu ada rekomendasi atau dukungan dari pemerintah? Iya. Jadi kalau syarat untuk pengusulan untuk naik kelas ini, Pak, itu harus adanya rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Seperti dukungan dari pemerintah daerah. Yang tentang itu Bapak sudah komunikasikan? Jadi tentang ini pernah Bupati datang di Lapas Samlaki itu, kalau tidak salah dalam rangka menyerahkan KTP untuk warga binaan. Bupati juga sudah berbicara, sudah menyambut itu. Kalau toh memang pada saatnya mau diberikan dukungan, butuh dukungan dan rekomendasi, beliau siap. Sebagai tambahan informasi, Lapas kelas 3 Somlaki memiliki sebanyak 182 warga binaan. Jumlah itu adalah terbanyak kedua di Maluku setelah Lapas kelas 2 Ambon. Lapas kelas 3 Somlaki tidak hanya melayani warga binaan dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun juga dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Dari Maluku Barat Daya ada sebanyak 51 warga binaan yang dibina di sana. Dengan kasus 81 dan 82 juga kasus pembunuhan, sementara kasus pemukulan dan penganiayaan kata Lekatompesi itu sedikit sekali. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.